Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi kita akan eh, membahas mengenai pemeliharaan jalan. Nah, kami buat modul praktis. Kami coba membuat dengan mengambil sari-sari dari beberapa pedoman, juga digabungkan dengan hasil pengalaman lapangan, yang tentunya pengalaman bukan hanya pengalaman melaksanakan, tapi pengalaman yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan teknis dengan tentu ketentuan-ketentuan dari teori jalan itu sendiri. Jadi kami coba ini modul praktisnya. Kami mencoba ada 9 poin di daftar isi. Pendahuluan, kemudian tujuan pemeliharaan jalan, kemudian dilanjutkan poin ketiga jenis pemeliharaan jalan. Ini agak dibesarin dikit. Nah, selanjutnya jenis pemeliharaan jalan ini ada 3, rutin, berkala, dengan rehab. Biasanya juga orang bilang apa namanya rekonstruksi jalan. Pemeliharaan rutin itu yang dilaksanakan ya setiap saat, setiap tahun lah berjalan. Kemudian berkala biasanya ada 3 sampai 4 tahun, 3 sampai 6 tahun itu dilihat kondisinya. Kemudian rekon ini juga itu tidak terjadwal. Ketika ada kerusakan besar, ya harus diantisipasi cepat dan banyak faktor-faktornya. Kemudian kita mengidentifikasi jenis kerusakan jalan dan metode perbaikannya. Kemudian di poin kelima ada tabel standar pemeliharaan, dan selanjutnya peralatan dan material yang dibutuhkan itu perlu semua di apa namanya diidentifikasi dan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan standar teknis, bukan berdasarkan pengalaman begitu aja, tapi tetap ada standar teknis dan yang biasanya sudah dituangkan di dalam spesifikasi. Kemudian bagang bagang alur, bukan bagang alir, bagang alur pemeliharaan jalan. Kami coba membuat bagang seperti apa. Jadi dengan sederhana, saya kira dengan sederhana. Jadi pedoman ini perlu masih di backup oleh petunjuk teknis, terutama spesifikasi yang berlaku. Ya, ingat, spesifikasi itu berkembang. Nah, kemudian saya coba menampilkan contoh foto pelaksanaan. Nah, contoh foto pelaksanaan ini adalah murni dari proyek kami. Kemudian kesimpulan. Nah, oke, selanjutnya kita ke pendahuluan. Pemeliharaan jalan adalah aktivitas yang bertujuan untuk menjaga jalan agar tetap dalam kondisi optimal. Optimal dari sisi fungsinya. Kalau dalam bahasa eh, apa pengadaan itu adalah eh, berkelanjutan sehingga mendukung kelancaran mobilitas pengguna jalan. Nah, dan pemeliharaan jalan dilakukan dengan sebagai jenis perbaikan sesuai dengan tingkat kerusakan yang teridentifikasi. Jadi harus melalui identifikasi untuk menentukan. Nah, kemudian tujuan pemeliharaan jalan itu secara rinci ada 5. Pertama, menjaga keamanan dalam dan kenyamanan pengguna jalan, tidak berombak-ombak sehingga memungkinkan orang diskotik dan di atas jalan, juga bisa membuat orang keguguran gitu loh. Kemudian dengan pemeliharaan jalan itu bisa memperpanjang umur pelayanan jalan. Yang tadinya mungkin ya karena ada lubang kena air dibiarin lubangnya tambah jadi, akhirnya merusak yang lebih besar. Padahal kita hanya perlu menutup gitu. Begitu juga saluran yang mestinya saluran itu masih bagus, tapi karena banyak sampah, apa terjadi tumbukan, terjadi pengendapan apa semua, sehingga banyak hal bisa jadi mutunya
saluran itu jadi eh, kalau dia pasangan batu ya bisa menurun dengan badan apa adanya sedimen-sedimen yang mengendap yang tentunya bisa apa namanya membuat konstruksi lebih rapuh karena mungkin kebanyakan terendam dan sebagainya. Nah, kalau andainya itu salurannya adalah saluran tanah, ya bisa melebar dan mengakibatkan masuk ke badan jalan. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, mengurangi biaya perbaikan besar di masa mendatang. Benar. Kalau kita pelihara mungkin hanya butuh aspal eh, apa 10 cm kali 10 cm kita tutup, ya sudah selesai. Tapi kalau dibiarin air eh, apa namanya tergenang di situ. Nah, yang perlu kita pahami bahwa aspal itu musuh terbesarnya adalah air. Maksudnya adalah air itu dengan cepat sekali merusak baik fondasinya di bawah karena apa namanya dengan eh, kadar air yang berlebihan itu bisa membuat daya dukung di bawahnya itu jadi tidak memenuhi syarat atau berkurang sehingga beban lewat itu bisa terjadi amblas atau terjadi gelombang. Itu yang membuat bisa mempercepat umur konstruksi. Kemudian menjaga kelancaran transportasi dan ekonomi. Benar, dengan mulusnya jalan, kecepatan bisa normal, gitu. Eh, apa namanya aktivitas ekonomi masyarakat bisa lancar, baik dari eh, apa kampung perkebunan untuk distribusi ke eh, apa namanya ke pasar-pasar. Kemudian yang kelima, menjamin daya dukung jalan tetap optimal. Nah ini tadi, kalau itu dibiarkan tenggelam, biarkan tergenang, maka daya dukung jalan itu bisa menurun. Kita tahu bahwa ya namanya konstruksi itu kita, apalagi jalan, kita selalu berbicara daya dukung. Baik daya dukungnya fondasi maupun fondasi dalam artian lapisan ya, lapisan fondasi kelas A. Berbeda dengan fondasi rumah, ini beda. Kalau berbicara jalan itu lapisannya ada kelas A, ada kelas B. Itu sangat rawan ketika lama terendam dengan air. Saya kira itu. Jadi ada 5 tujuan yang memang, waduh, sangat 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 berpengaruh di dalam hal apa kemantapan jalan. Nah, pada eh, selanjutnya yaitu jenis pemeliharaan jalan, pemeliharaan rutin. Nah, untuk pemeliharaan rutin dilakukan secara periodik atau mencegah kerusakan dini. Ini secara periodik, maksudnya apa ya, harus selalu dikontrol lah dan juga pada kondisi-kondisi tertentu. Nah, contohnya saluran air drainase. Nah, ketika apa itu agak setiap saat lah perlu diperhatikan, apalagi pada musim hujan itu perlu dengan tumpukan sedikit itu bisa merusak melebar kemana-mana. Kemudian pemotongan rumput di bahu jalan. Nah ini menyangkut kenyamanan. Itu ada beberapa daerah itu di Indonesia ini ya berbeda-beda lah. Saya contohkan di NTT itu 3 bulan kamu tidak potong rumputnya itu sudah lebih tinggi daripada mobil gitu. Kemudian itu tentu sangat mengganggu kenyamanan. Jarak pandang itu ya, jarak pandang eh, apa namanya jarak pandang itu mempersempit. Oke, kemudian selanjutnya penutupan lubang kecil. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan. Kalau ada lubang kecil ya di patching supaya air itu tidak numpang di situ yang bisa membuat apa daya dukung jadi lemah. Kemudian pengecatan marka. Nah, kalau pengecatan marka ini berhubungan dengan keamanan. Kalau markanya sudah kabur, ya pengendara tidak bisa kontrol. Ini apakah senter lain atau sudah ngambil jalan orang lain. Jadi sangat perlu, walaupun hanya pengecatan, tapi ini sangat berpengaruh dalam kenyamanan dan keamanan. Dan selanjutnya, pemeliharaan berkala. Nah, pemeliharaan berkala setiap beberapa tahun untuk memperbaiki kerusakan yang muncul akibat pemakaian normal. Jadi
Itu berkala dalam artian butuh waktu agak agak panjang, agak panjang. Nah, contoh kegiatan pelapisan ulang permukaan. Nah, ya. Pelapisan ulang itu overlay dilakukan ketika tingkat kerusakannya, tingkat keausan. Jadi mungkin tidak rusak tapi udah kelihatan apa kerikil-kerikilnya eh, itu perlu dilapisi ulang. Apakah itu lapisannya namanya lakasir atau sensit, banyak macam lapis ulang. Itu supaya aspalnya minimal aspal permukaan itu agak-agak apa namanya dengan pelapisan sensit aspalnya bisa bertambah sehingga eh, menutupi kembali apa namanya lapisan yang sudah kelihatan apa material-materialnya gitu loh. Itu biasanya agak lama lah. Lapisan ulang itu minimal ya minimal sekali 2 tahun. Kadang-kadang kalau memang konstruksinya yang bagus sampai 4 tahun, 5 tahun itu belum. Kemudian penggantian lapisan aus. Nah, kalau lapisan aus itu maksudnya aspal. Itu aspal, lapisan ausnya itu lapisan atas. Itu penggantian berarti kan sudah lebih parah tadi daripada pelapisan ulang permukaan itu. Atas depan. Nah, kemudian perbaikan bahu. Bahu jalan ini juga ya sangat banyak karena kadang-kadang di pemeliharaan itu karena dibiarin begitu aja sampai lubang sampai jatuh itu perlu itu secara berkala juga atau ada pasangan batu di sampingnya udah jatuh akibat pemeliharaan rutin yang tidak bagus akhirnya ya bikin konstruksi ulang baru jalan. Nah kemudian rehabilitasi adalah pemeliharaan yang melibatkan perbaikan struktur jalan akibat kerusakan berat. Nah ini lebih parah ini eh, apa namanya kalau rehab itu dia sudah bukan cuma lapisan aus saja di pondasi di bawah dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya rekonstruksi lapis jalan. Nah kalau berbicara lapisan berarti bukan cuma aspal aja daripada subbase-nya dan kemungkinan ya eh, subgrade. Nah ini penguatan fondasi jalan ya ini termasuk penguatan fondasi jalannya ini sudah masuk ke lapisan bawah di bawah aspal. Kemudian penggantian total lapisan, saya kira sudah ngerti semua kan kalau total lapisan mulai dari bawah sampai di atas apa perlu stabilisasi ya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan dalam satu jalan itu kok ada barang 50 meter atau 10 meter dia amblas terus. Nah ini yang perlu menjadi perhatian. Kalau sudah seperti itu bukan aspalnya, bukan apa berarti di bawah. Nah, ini yang perlu kita lebih jeli dan lebih teknis melihat supaya pemeliharaan itu tepat. Jangan sampai kita hari ini sebenarnya fondasinya rusak. Lah ganti aspalnya di atas. Ya fondasinya yang lemah lewat jalan. Amblas lagi, lewat jalan amblas lagi. Jadi kalau memang sudah amblas hati-hati. Mungkin lapisan paling bawah itu yang perlu diganti. Karena kalau pemilihan penanganan yang tidak tepat, itu malah biayanya bertambah. Tahun ini di rehab, tahun depan iya lagi karena memang sumber masalahnya bukan itu yang apa ditangani. Itu. Nah, kemudian selanjutnya jenis kerusakan jalan dan metode perbaikannya. Ini tadi seperti yang saya sampaikan tadi ada namanya kalau di aspal itu retak kulit dia buaya. Biasa itu kan di aspal itu kayak bersisik-sisik, maksudnya banyak retaknya, kecil-kecil, persis kulit buaya. Nah, penambalannya dengan lapis aspal. Kemudian lubang, ya patching dengan aspal. Kemudian amblas, melakukan jalan, penguatan struktural. Nah, ini kalau amblas ini sampai ke bawah. Kemudian alur, ada lakukan akibat perubahan berulang, penggantian lapisan permukaan. Kemudian kerikil lepas atau refiling. Nah, permukaan awas yang agak lepas. Lepasan air. Genangan air. Nah, ini akibat drainase buruk. Saya kira sudah dijelasin tadi ya.
kemudian tabel pemeliharaan. Nah, retak halus ukurannya, jadi ditentukan ukurannya. Dia lebih kurang dari 3 milimeter kan halus ya. Metode perbaikan, pengisian retak frekuensinya biasa sampai total. Kemudian lubang itu ya di bawah 50 cm, ya, sampai 50 cm lah. Nah, itu masih dianggap. Nah, itu di patching biasanya tiap tahun. Masuk biasanya kalau jalan nasional itu masuk di pemeliharaan. Nah, amblas kedalaman 2 sampai 5 cm. Nah, itu penguatan struktur. Nah, inilah kalau sudah amblas kayak gitu berarti di bawah. Permukaan aus, agregat lepas. Nah, di overlay agregat lepas itu ya itu tadi karena sudah terlalu lama aspalnya udah aus ya kita harus overlay. Genangan air dan asap tersumbat ya pembersihan setiap 6 bulan. Kemudian peralatan dan material yang dibutuhkan. Nah, ini coal mailing. Ini coal mailing biasanya kalau ya itu tadi kalau rusak banyak di aspal. Nah, kalau kecil juga pakai coal mailing itu agak susah. Jadi coal mailing dan non coal mailing. Coal mailing ini rapi, alat yang sudah canggih. Jadi kalau dia kupas tidak pakai gali lagi, dia langsung keruk, hasil kerukannya itu langsung naik. Jadi bersih. Aspal sprayer, aspal paper di sini menghampar dengan aspal. Jadi ada memang apa alatnya apa namanya finisher orang bilang biasanya. Nah, fibro ini pemadatan lapisan aspal. Fibro dua macam. Kalau hanya di bawah 50 cm ya fibro tangan. Tapi kalau dia sudah panjang, sudah berbicara ratusan meter, sebagusnya fibro maksudnya alat berat yang punya fibro gitu loh. Apalagi kalau di lapisan itu ini. Wales lah, kalau yang umum bahasanya wales. Truck mixer mengangkut dan mencampur material. Karena ini truck mixer ini memang ya khusus untuk pemeliharaan lah. Kalau pembangunan volumenya besar, kita pakai AMP. Kompaktor memberatkan lubang. Kompaktor itu tadi yang saya bilang vibrator tangan kan. Nah, kemudian material yang dibutuhkan aspal panas atau aspal dingin. Kan ada dua aspal, aspal panas atau las butak. Las butak itu aspal dingin. Kemudian agregat kasar dan halus. Material geotekstil untuk penguatan ini geotekstil biasanya di tanah yang memang labil, tanah lempung kalau bahasa geotekniknya, geologi, ilmu tanah yang paling paham ini. Jadi pakai geotekstil untuk menstabilkan penurunan bersama-sama gitu loh. Biasa juga untuk mencegah masuknya air. Nah, ini dilapisi juga geotekstil. Mas, campuran beton untuk jalan beton. Kalau jalan beton saya kira sama lah bangun rumah. Nah, kami mencoba membuat bagang alur yang sederhana. Jadi pertama kita survei, identifikasi tingkat kerusakan, kemudian perencanaan pemeliharaan. Nah, dari tingkat kerusakan ini kita merencanakan, yaitu tadi seperti di atas, jenis-jenisnya itu jenis kerusakannya gimana. Nah, kemudian kita melangkah. Kalau jenis kerusakan itu dengan ya mengacu di standar pemeliharaan jalan ini, itu kan metode perbaikannya kita bisa tahu. Nah, kita ke jenis pemeliharaan. Nah, pelaksanaan pekerjaan. Nah, di pelaksanaan pekerjaan itu kan ada rutin, ada berkala, ada rehab. Lalu di pelaksanaan ini harus diawasi. Diawasi apakah itu teknis dari PU ataukah dikonsultankan biasanya seperti di jalan nasional. Karena ya itulah apa yang melaksanakan proyek-proyek khususnya di Indonesia masih belum bisa dipercaya. Kadang-kadang tidak bisa dipercaya karena kemampuannya, tidak bisa dipercaya karena kesengajaan. Itu fakta gitu loh. Jadi harus ada pengawasan dan dievaluasi. Maksudnya evaluasi ini, kalau tidak benar materialnya ditolak. Kalau tidak benar pelaksanaannya diajarin gitu loh. Kalau semuanya dua-dua tidak bisa dia bongkar, ini jangan dibayar gitu. Jangan sampai suruh bongkar, akhirnya bayar juga ya celaka lah. Itulah kewenangan pengawas yang paham. Kemudian ya setelah selesai
ada laporan dan dokumentasi. Yang tentunya di laporan ini bahwa dari berbagai proses ini berjalan, kalau proses ini berjalan hasilnya bagus gitu. Laporan, jadi mereka sudah baik. Kalau pernah rusak dilaporkan bahwa pernah rusak, tapi sudah diperbaiki. Saya kira itu. Jadi ini sederhana sekali kita melakukan. Kemudian contoh-contoh pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan ini kami menampilkan beberapa foto dan ini murni dari pengawasan kami. Kalau ini kalau tidak salah di NTT, lalu ini di mana ya? Ini di Bone, ini juga di Bone. Kesimpulannya bahwa pemeliharaan jalan yang tepat dan terencana dapat mengurangi biaya besar untuk masa depan dan memastikan kelancaran transportasi. Nah, jadi ada dua, transportasi tetap lancar, tidak lama orang menderita juga mengurangi biaya ketika nanti mau apa namanya mau diperbaiki secara keseluruhan. Itu seperti lapis fondasinya udah dikerja gitu loh dan tidak mengakibatkan yang lebih parah. Dengan metode dan peralatan yang sesuai, kondisi jalan dapat dijaga agar tetap optimal dan mendukung mobilitas dan perekonomian. Itulah harapan masyarakat dari kita sebagai orang sipil. Dan ini saya kira sangat sederhana. Kalau kita lihat alurnya, nah ini semua ada dasarnya. Survei jalan itu seperti apa? Itu ada standar teknis survei. Apakah perlu alat atau hanya manual? Kemudian identifikasi juga seperti itu. Jadi jangan kita ya dengan punya pemikiran sendiri. Sudah ada standarnya, ada spesifikasi. Perencanaan juga seperti itu. Jenis pemeliharaan sama, pelaksanaan lebih-lebih, pengawasan juga begitu sampai di laporan dengan hasil yang kita harapkan. Oke, terima kasih teman-teman dan semoga ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman di bidang sipil. Assalamualaikum, salam sukses. Lebih cepat, moto PO adalah bergerak cepat, bertindak tepat. Apalagi masih ada satu. Ya, masih ada satu, saya lupa. Itu moto. Jadi eh, bergerak cepat, bertindak tepat,